Assalamualaikum everyone, ketemu lagi di channel YouTube Andri Lestari Stories. Cerbung berbagi suami. Bab 22, Hadi kebingungan. Pof Hadi. Entah kenapa, kakiku bergerak menyusul wanita itu. Dari jendela kamar kami, aku bisa melihat Nadia berjalan di pasir pantai. Jilbab putihnya menari digerakkan angin sepoi. Aku menuruni anak tangga untuk tiba di tempat Nadia berada. Dari jarak yang tak terlalu dekat, aku bisa melihat wanita berkerudung itu sedang melampiaskan kekesalannya. Ia melemparkan karang-karang kecil yang berserakan di pasir ke segala arah. Aku menegurnya, dan ternyata membuat ia kaget. Entah kaget karena melihatku yang tiba-tiba saja berada di sana, atau kaget karena aku berbicara tiba-tiba. "Kamu beneran Hadi?" Pertanyaan yang konyol kurasa. "Lalu kamu pikir aku siapa?" Balasku sambil menaikkan segaris alis. "Ya, mungkin saja kamu sedang kemasukan makhluk gaib penghuni tempat ini." Wah, mulai berani dia. Maksudku dia makin berani saja. Boleh kita ngobrol sebentar? Untuk apa? Nanti nenek lampir itu marah, katanya sambil mendelikkan mata. Entah kenapa juga aku tidak ikut emosi seperti biasanya. "Nenek lampir?" tanyaku heran. "Iya, siapa lagi?" serunya ketus. Aku sebenarnya sudah tahu siapa orang yang dimaksud Nadia, tapi hanya berpura-pura tidak tahu saja. "Gak usah sosok polos. Siapa lagi kalau bukan istri manjamu itu?" Mata Nadia melirik tajam. Aku bisa merasakan atmosfer emosi yang begitu kentara. "Sini, duduk," ajakku pada wanita berpostur kecil itu. Dibandingkan Tiara, Nadia terlihat seperti seorang gadis remaja karena perawakan tubuhnya. Juga wanita itu jarang sekali kulihat memoles wajahnya seperti Tiara. Wajahnya lebih terlihat natural dengan make up yang standar. Sementara Tiara selalu berpenampilan glamor dan elegan, cocok dengan postur tubuhnya yang tinggi dan ramping. Dia sangat menjaga penampilan dan rela menghabiskan waktu berjam-jam di depan meja rias untuk memoles wajahnya. Setelah sekian detik, akhirnya wanita mungil itu duduk juga di sampingku. Sebuah gazebo unik beratap daun ijuk menjadi pilihanku. Nadia masih terlihat kesal. Ia duduk mengentakkan tubuh di sampingku. Jarak kami tak begitu berdekatan. Dia menjaga jarak denganku. Entah kenapa, aku bisa lebih sabar menghadapi sikapnya beberapa hari ini. Seolah-olah aku memahaminya. "Mau bicara apa?" dia bertanya ketus. "Kita di sini kan mau liburan. Tidak seharusnya kamu bersikap begitu." Aku berusaha berbicara setenang mungkin. "Kalau kamu kesini hanya untuk menceramahiku, lebih baik pergi saja, Gih." Nadia bangkit dan mengusirku. Suaranya sedikit meninggi. Untung saja suasana pantai masih sepi. Hanya terlihat beberapa wisatawan lokal yang sedang bercengkrama di sudut lokasi yang lain. Refleks aku menarik tangannya. Dingin. Telapak tangan wanita yang berstatus istri pertamaku itu cukup dingin. "Kamu sakit?" tanyaku khawatir. "Lepas, kamu urus saja dia. Aku bisa sendiri kok. Lagian, apa pedulimu?" Susah sekali. Memang betul-betul keras kepala. Jika melihat Umi, ibunya Nadia,
Sifat mereka itu bagaikan langit dan bumi. Umi penuh kelemah lembutan, sementara anaknya ini kerasa gerusu, tak bisa mengontrol emosi. Ya, sebenarnya sama denganku. Hal yang paling menyulitkanku adalah ibu sangat menyayangi menantunya itu. Nadia bisa menjadi jinak di depan orang tuaku. Selama hidup bersama dengannya, aku sering memperhatikan bagaimana cara wanita mungil itu bertutur kata di depan ayah dan ibuku. Aku mau kita berdamai. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulutku. Tidak terbersit siasat apa-apa di hati. Meski sebelumnya pernah kuutarakan pada Tiara jika aku hanya sedang berpura-pura menjadi baik di depan Nadia. What? Are you okay? Ya ampun, dia masih belum percaya. Aku sungguh-sungguh ingin berdamai. Lelah juga selalu berdebat dan menegangkan urat saraf dengan Nadia. Dan anehnya lagi, wanita itu tidak jerah. Dia sama sekali tidak memilih mundur. Karena dulu adalah hal itu yang kuinginkan. Sengaja aku buru-buru menikahi Tiara, tanpa berpikir panjang sebelumnya. Aku memang ingin membuat Nadia menderita dan pergi dari kehidupanku. Namun, dia bukan seperti yang kubayangkan. Jangankan minggat, malahan dia sama sekali tak peduli. Nadia acuh dengan kehadiran Tiara di rumah. Gila. Ini tidak bercanda, Nat. Aku ingin mundur dan memilih mengibarkan bendera putih. Ya ampun, itu anak malah memperlihatkan segaris senyum sinis padaku. Kamu mau damai? Tanyanya dengan tatapan mata serius. Mata lebar bermanik coklat itu terlihat indah juga semakin lama dipandang. Iya, seruku mantap. Ada syarat. Nadia mendekat dan kembali duduk di tempat semula. Apa? Tanyaku penasaran. Aku mau sekarang kita foto berdua. Di sini. Oh, oke. Hanya sebuah syarat ringan yang ia lontarkan. Wanita itu menyeret tubuhnya lebih dekat, sedikit menempel dengan kaos yang kukenakan. Aku merasa ada perasaan aneh yang menjalar di seluruh tubuh saat ia berada di dekatku. Oke, ya, smile. Nadia telah mengeluarkan ponselnya dan mengarahkan sedikit maju ke depan. Kepalanya ia sandarkan di bahuku. Bukannya menolak, aku malah menyunggingkan segaris senyum ke arah kamera. Sial, dia juga sedang tersenyum ke arah kamera. Selama hampir 1 tahun menikah, tidak pernah aku melihatnya tersenyum seperti ini. Lusung pipi itu. Deretan gigi yang ia perlihatkan. Manis sih, aku suka. Maksudku sedikit. Tiara masih lebih menawan menurutku. Oke, makasih. Hanya begitu. Lalu dia pergi begitu saja meninggalkanku. Para orang tua tak pernah mengganggu kebersamaanku dan Nadia. Mereka selalu membiarkan kami menghabiskan waktu berdua dan hanya memantau dari kejauhan. Otomatis, Tiara juga ikut rombongan ibu dan Umi. Mana bisa dia berada di dekatku. Aku dan Nadia sedang menikmati sunset sambil menyesap segelas mocktail. Sebenarnya aku lebih suka koktail dibandingkan mocktail. Namun, wanita yang berada di sampingku sekarang sudah mulai cerewet dan suka mengatur. Tidak seperti Tiara. Itu pakai alkohol loh. Jangan yang itu, ini saja. Tunjuknya beberapa saat lalu pada sebuah buku daftar menu. Yang anehnya, aku nurut dan tidak membantah. Nadia mengambil foto sunset hingga beberapa kali. Tidak lupa juga, wanita itu mengabadikan kami berdua di dalam layar ponselnya. Foto yang berlatar langit dengan semburat warna jingganya. Sini, gantian pakai kamera HP-ku. Ujarku, menarik tubuhnya agar mendekat. Semua terjadi seperti tidak ada ganjalan lagi di hati. Biasanya kami berlaku dekat dan mesra hanya karena di depan orang tua. Namun kali ini, nuraniku merasa lebih damai tanpa ada paksaan dan keharusan.
Aku merengkuh pinggang wanita itu dari arah belakang, kemudian menyandarkan dagu di bahunya untuk menyamakan posisi. Lihatlah, senyum Nadia kembali merekah, indah seindah pesona alam senja ini. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk di ponselku. Nadia buru-buru memindahkan tanganku dari pinggangnya. Sebuah nama tertera di layar ponsel. My love. Ada yang kepanasan, seru Nadia sambil beranjak ke bangkunya. Tak lama panggilan dari Tiara terhenti. Aku melihat ke arah belakang. Umi serta ibu melambaikan tangan ke arahku sambil tersenyum lebar. Sementara Tiara membuang muka tak melihatku. Aku akan membuat urusan denganmu. Kutunggu di kamar nanti malam. Sebuah pesan masuk dari wanita cantik itu. Apalagi, kenapa dia jadi sangat posesif? Bersambung lagi deh. Untuk bab selanjutnya, aku masih pakai POV hadiah teman-teman. Bocoran bab 23. Setelah selesai berdoa dan meraup wajah, Nadia kaget saat melihatku sedang menatapnya dalam jarak dekat. Ia menggeserkan tubuh sedikit ke belakang. Ngapain? Tanyanya gugup. Kamu tadi berdoa ada sebutin namaku nggak? Aku malah mengalihkan pembicaraan. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.